Suasana hangat memenuhi ruang workshop ketika para peserta 22 pelajar dari berbagai SMA di Lampung Tengah mulai berdatangan pada pagi 7 Desember 2025. Mereka tak hanya datang membawa rasa ingin tahu, tetapi juga semangat untuk mengenal lebih dekat salah satu warisan budaya Lampung yang kini kian mendapat perhatian, Sulam Jalin Kepang. Workshop yang digagas oleh komunitas Seram Berdaya dan difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu dan Lampung resmi dibuka oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Tengah. Workshop kerajinan tradisional belajar bersama Maestro Sulam Jalin Kepang. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka secara resmi dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan warisan budaya khususnya yang ada di Lampung Tengah, yaitu kerajinan khas tradisional Sulam Jalin Kepang. Harapan saya kepada generasi muda yang hadir pada hari ini sebagai peserta workshop bisa dapat mengenal dan mampu mengikuti kegiatan hari ini untuk melestarikan dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, yaitu warisan kerajinan khas dari Jalin Kepang. Jadi hari ini berarti kegiatan yang luar biasa. Berarti excited dong buat kalian ya? Bener apa bener? Excited sekali apa sekali aja? Sekali dan seterusnya ya. Jadi Jalin Kepang contohnya kan ini seperti yang ibu pakai ya. Ini di selendang. Jadi nanti kalian harus bisa bikin tali atau pita Jalin Kepang ini. Jadi 2 hari ini nanti kalian akan dikasih ilmunya ya, dikasih pelatihannya. Rekan-rekan, adik-adik bisa menjadi pelanjut untuk melestarikan warisan tan benda ini, untuk bisa diaplikasikan ke berbagai benda lainnya. Contohnya seperti pakaian ya, mungkin bisa tas ya, bisa sepatu, bisa dompet. Jadi warisan agar bisa mudah dan cepat dikenal oleh masyarakat, kalian harus bisa berkreasi, berkreatif dan berinisiatif atau berinovasi. Itu bisa diaplikasikan di benda-benda yang akhirnya lebih menarik ya Pak ya, lebih menarik, fashionable dan unik, sehingga orang mau pakainya, mau memilikinya dan mau memamerkannya dengan bangga. Hadir pula perwakilan BPK Wilayah 7, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah, Diskominfo, serta berbagai stakeholder yang turut memberikan dukungan penuh. Selamat mengikuti kegiatan workshop. Semoga tidak hanya setelah selesai workshop sudah lupa lagi gitu kan, tidak ada kelanjutan. Tapi tolong disampaikan, walaupun ini jumlah peserta berapa orang? 20 orang, 22 orang. Tapi harapannya yang 22 orang ini bisa membagikan ilmunya lagi kepada teman-temannya di sekolah, di lingkungan rumah atau segala macam, sehingga efek dari kegiatan workshop ini tidak hanya terbatas kepada 22 orang yang ada di sini saja, tapi lebih luas kepada lingkungan sekolah dan di rumah tangga. Nah, kenapa ini perlu? Karena salah satu program keinginan dari Pak Menteri juga sekarang, Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon waktu di Lampung kemarin juga beliau menyampaikan adalah industrial creative cultural
Jadi bagaimana karya budaya ini bisa menjadi industri kreatif yang bisa menjangkau dunia global. Jadi tidak semata-mata hanya sebagai sebuah untuk dinikmati saja karya budaya itu, tapi menghasilkan akan menjadi ekonomi kreatif di situ, bisa dijual gitu, bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana untuk bisa menghidupi para pengrajin segala macam dan pelaku-pelaku lainnya, penggiat lainnya. Jadi justru itu salah satu misi dari Pak Menteri Kebudayaan. Dalam pembukaan tersebut, para peserta diperkenalkan pada sejarah dan filosofi Sulam Jalin Kepang, sebuah kriya khas Lampung Tengah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek. Melalui penjelasan para narasumber, siswa diajak memahami bahwa sulaman bukan sekedar kerajinan, melainkan simbol kearifan lokal yang harus dirawat dan diteruskan. Ketua Pelaksana sekaligus founder Gamberdaya Dewa Gede Krisna Wardana menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kepeduliannya dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal. Baik, untuk workshop kerajinan tradisional belajar bersama Maestro Sulam Jalin Kepang ini adalah kegiatan yang difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu dan Lampung, yang mana kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari, yang dimana hari pertama kita akan melaksanakan sharing sessionnya bersama para maestro, dan di hari keduanya kita akan melanjutkan praktik bagaimana sih kita mempraktikkan untuk menyulam jalin kepang itu hingga menjadi sebuah motif. Nanti kita akan mengaplikasikan ke motif lawe handak, yang mana motif lawe handak ini adalah motif khas dari Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang mengambil sulam jalin kepang ini sebagai workshop yaitu yang pertama, yaitu minimnya pendokumentasian sulam jalin kepang. Bahkan jikalau saya tanyakan kepada peserta-peserta kegiatan ini, masih belum semuanya mengetahui sulam jalin kepang, padahal sulam jalin kepang ini adalah salah satu daftar kerajinan tradisional yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik Provinsi Lampung baru beberapa bulan yang lalu oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi peserta-peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah peserta yang berasal dari SMA yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 dan Bengkulu dan Lampung karena atas kesempatan dan kerjasamanya kita dapat membuat ataupun menginisiasi kegiatan ini. Harapan saya ke depannya semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini saja, bisa kita tingkatkan lagi ke Dana Indonesia misalnya, ataupun bisa kita membuat kegiatan-kegiatan lain yang bekerjasama dengan pihak-pihak swasta atau stakeholder lainnya. Terima kasih.
Memasuki hari kedua 8 Desember 2025, ruang workshop berubah menjadi tempat penuh fokus dan kreativitas. Setelah pada hari pertama, peserta memahami sejarah dan maknanya. Kini mereka diajak langsung mempraktikkan teknik sulam jalin kepang bersama maestro. Benang, jarum, dan kain motif khas Lampung pun memenuhi ruangan tersebut. Satu persatu, sang maestro memperagakan teknik dasar menjalin, mengunci, dan menyusun pola hingga menjadi bentuk sulaman yang kokoh dan artistik. Para peserta mengikuti dengan teliti, sebagian terlihat gugup, namun lebih banyak yang tersenyum bangga ketika hasil jalinan pertama mereka mulai terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianita. Saya kebetulan pada kegiatan workshop sulam jalin kepang ini sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umaida sebagai narasumber sulaman jalin kepang. Iya, antusiasnya sangat luar biasa. Rekan-rekan anak-anak muda ini sangat antusias dengan kegiatan workshop jalin kepang ini, sulam jalin kepang. Mereka anak-anak muda yang berpotensi nantinya yang akan meneruskan budaya kita, terutama untuk sulam jalin kepang yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oke Bu, selanjutnya apa yang membedakan Bu dari membuat teknik sulam jalin kepang ini dari sulam yang lainnya Bu? Ya, yang membedakan awalnya sulam jalin kepang ini berwujud dengan bersatu ya, sebenarnya turunan dari sulam usus. Kalau kita pernah lihat baju sulam usus, nah itu adalah turunan dari baju sulam usus. Jadi yang di sini kita memakai kepang. Jadi helai kain yang disulam kita ganti dengan jalin kepang. Nah, itu yang membedakan. Jadi jalin kepang ini yang akan kita pola, yang akan kita bentuk di selembar kertas atau selembar kain yang akan ditempelkan nantinya di baju atau di aksesoris lainnya, membentuk kerajinan yang menjadikan sulam kepang ini berbeda dengan sulam-sulam yang lainnya. Itu yang membedakan. Iya. Oke, selanjutnya materi dasar apa saja Bu yang diterapkan dalam sulam jalin kepang kepada para peserta? Materi dasarnya kita mengenalkan cara mengepang dari benang, helai benang. Dari selembar benang kita ikat menjadi beberapa helai. Jadi misalnya ada yang 3 helai dalam satu ikat, ada yang 5 helai, ada yang sampai 15 satu ikat. Nanti kita gabung, kita bentuk menjadi kepangan. Jadi kepang, setelah dikepang itu hasilnya kita bentuk menjadi pola. Nanti polanya itu seperti ada gambar bunga, ada juga pola-pola yang kita khas mengambil ikon-ikon Lampung Tengah. Misalnya seperti lawak handa, ada juga kopiah emas. Nah itu bisa kita bentuk nanti dengan jalin kepang. Ya, itu nanti kita mengajarkan pola-pola dasar dari kepangan, terus dari kepangan itu kita membentuk pola, dari pola baru kita membentuk seperti rangka rangka silang. Itu seperti jaring kalau saya bilang ya. Itu nanti kita mengajarkan kepada anak-anak. Oke Bu, selanjutnya Bu. Kan ini kan bisa menjadi hobi juga Bu. Ya. Nah, bisa juga nggak sih Bu sulam jalin kepang ini kedepannya dapat dioptimalkan menjadi peluang bisnis oleh para peserta ke depannya? Iya, bisa banget ya. Ini salah satu peluang untuk anak-anak muda untuk berkreasi dan akan menghasilkan menghasilkan uang ya. Dari mereka, ketelatenan mereka, kesabaran mereka membentuk pola-pola yang sudah kita ajarkan, nanti ditempel di kain atau di selendang ataupun di baju yang akan bisa punya nilai jual. Seperti aksesoris yang saya pakai ini kalung. Nah, kalung ini bentukan dari sulam jalin kepang yang sudah jadi, bisa kita jual juga. Jadi sangat bisa potensi untuk menjadi nilai jual. Harapannya kami berharap kegiatan ini tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi akan ada kelanjutannya. Juga teman-teman anak-anak didik yang sudah bersedia ikut di pelatihan workshop ini, mereka akan meneruskan kegiatan sulam jalin kepang ini, dan bisa nanti kita kerjasama dengan pemerintah daerah seperti Dekranasda
itu wadah tempat seluruh pengrajin di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi hasil-hasil karya dari anak-anak muda yang ikut pelatihan ini akan disalurkan, akan hasilnya itu akan dititipkan di Dekranasda. Jadi kami berharap Sulam Jalin Kepang ini akan bisa diteruskan ke anak-anak muda yang akan melestarikan budaya juga nantinya, bahwa Sulam Jalin Kepang ini adalah khasnya Lampung Tengah. Jangan sampai musnah, jangan sampai hilang, tetapi akan selalu kita teruskan, akan selalu kita ajarkan kepada anak-anak muda lainnya. Ya, harapan saya sebagai generasi yang sudah tua ya, untuk selanjutnya untuk bagi anak-anak muda, mudah-mudahan bisa melanjutkan kerajinan Sulam Kepang ini, bisa lancar dan usahanya bisa maju untuk ke depan. Itulah harapan saya dalam rangka kerajinan Sulam Kepang ini. Dua hari workshop itu akhirnya ditutup dengan penuh rasa bangga. Di tangan para peserta muda, lembar-lembar kain kini terisi jejak sulaman bukti kecil bahwa warisan budaya Lampung Tengah masih terus berdenyut, disulam dari generasi ke generasi. Sebelum itu di sini kami menghasilkan banyak sekali ya kerajinan, karena hasil bukan dari tangan-tangan dari individu, tetapi tangan-tangan dari kita semua, dari kelompok satu sendiri. Pertama itu ada selempang ya, yang bisa mungkin ditunjukkan. Selempang ini tuh ada motif luar handa. Di satu helai kain ini terdapat ada 8 pola lawe handa. Nah, mungkin untuk kesusahannya sendiri itu yang saya rasakan, susahnya mengikuti pola yang terdapat di desainnya itu, karena kan ini benang kristalnya ini nggak semestinya dianya ini benangnya ini nggak selalu ikut arah. Kadang dijahit itu dia bisa naik turun sendiri. Dan untuk kesusahan yang lainnya, kadang karena kita masih amatir dan masih awam dengan yang namanya jahit-menjahit, jadi masih sering untuk tangannya itu tertusuk oleh jarum. Oke, jadi untuk motif yang ada pada kain tapis ini adalah motif lawe handa. Untuk motif itu sendiri itu berasal dari turunan dari motif khusus. Untuk motif lawe handa sendiri memiliki makna sebagai melambangkan keagungan Siwo Migo atau 9 marga Lampung yang ada di Lampung Tengah. Untuk motif lawe handa sendiri merupakan motif yang khas yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang kedua ini ada jenis sulam kreasi. Di sini ada bentuk bunga mawar, ada ombak laut, dan ada bunga mawar lagi. Nah, hasil dari Sulam Jalin Kepang ini biasanya digunakan untuk dicampurkan oleh baju pengantin dan mahkota pengantin untuk menciptakan daya tingkat berbudaya serta kearifan lokal masyarakat Lampung, terutama Lampung Tengah. Nah, selanjutnya yaitu ada benang kristal, yang dimana ini adalah proses awal dari pembuatan Sulam Jalin Kepang. Awalnya kita bagi menjadi 3 bagian, yang masing-masing bagian itu berisi 5 helai benang, yang kemudian kita kepang dengan manual menggunakan kedua tangan. Kita juga ada kesulitan dalam membuat menyulam jalin kepang ini sendiri. Kesulitan kita yang pertama itu waktu mengepangnya. Kita butuh waktu sekitar 1 hari untuk menyepang satu kepangan aja.
sebenarnya ini nggak sulit tapi butuh kesabaran. Kemudian yang selanjutnya itu kita lumayan sulit waktu udah digabungkan dengan kainnya. Kita sulitnya itu karena kita kayak kadang salah atau lain sebagainya. Maka dari itu kita bisa membuatnya 3 dan ini kita buat yang satu ini secara bersama-sama. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kenapa kita harus melestarikan budaya Lampung? Karena budaya Lampung itu bagus banget dan banyak banget gitu. Kalau misalnya nanti angkatan 1 sama angkatan 2-nya berhenti, terus kita nggak melanjutkannya, itu nanti bisa punah, bisa hilang. Makanya kita harus melestarikan. Kita sebagai anak muda harus semangat, harus belajar untuk melestarikan budaya-budaya Lampung, khusus Sulam Jalin Kepang ini, karena ini udah menjadi warisan tak benda untuk Lampung Tengah dari UNESCO. Nah, Sulam Jalin Kepang memiliki teknik unik yang rumit dan memiliki potensi ekonomi serta digunakan dalam pakaian adat penting seperti pengantin, menjadikannya identitas budaya yang harus dijaga dari kepunahan di era modern. Jadi di 2 hari ini benar-benar seru banget dengan teman-teman FPL, dengan maestro-maestro keren, terus kakak-kakak panitia yang benar-benar siapin acara ini untuk kita belajar dan juga mengembangkan minat bakat kita yang kita punya. Dan di sini aku benar-benar belajar banget kekompakan, terus gimana caranya sabar untuk mencapai sesuatu yang indah untuk kita, seperti itu. Pesannya aku benar-benar berharap banget untuk workshop kayak gini bakal terus berjalan di kedepannya untuk mengenalkan kepada generasi-generasi muda yang lainnya bahwa Lampung Tengah ini punya untuk kerajinan yang benar-benar secantik Sulam Jalin Kepang ini yang baru saja diresmikan sebagai warisan tak benda dari Lampung Tengah oleh UNESCO. Jadi untuk sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada panitia, suatu kehormatan yang besar dari kami Forum Pelajar Lampung yang telah mengikuti kegiatan workshop kerajinan tradisional belajar bersama Maestro Sulam Jalin Kepang. Dengan 2 hari ini kita belajar seperti yang dikatakan Nadira tadi, belajar bersabar untuk mencapai sesuatu yang indah. Jadi dengan adanya kegiatan ini bukan hanya kita belajar saja, tetapi antara Forum Pelajar Lampung bisa mengenal Kak Sani, Kak Dewa, dan para panitia-panitia yang lainnya. Untuk kami sebagai generasi muda yang telah disampaikan oleh ibu-ibu semua, kami berharap dapat dukungan dari ibu-ibu semua untuk kami melanjutkan Sulam Jalin Kepang ke depannya dan seterusnya bisa mempertahankan kerajinan tradisional dari budaya Lampung Tengah. Mungkin itu saja yang cukup dapat saya sampaikan. Saya Erik Sah dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7, di mana Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk wilayah Bengkulu dan Lampung. Nah, salah satu program prioritas dari Kementerian Kebudayaan melalui BPK Wilayah 7 yaitu program fasilitasi pemajuan kebudayaan, di mana dalam program fasilitasi pemajuan kebudayaan ini memberikan ruang kepada baik itu individu, seniman, budayawan, sanggar, komunitas maupun yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan untuk lebih menghidupkan atau berkreativitas di sana. Nah, program ini merupakan program rutin tiap tahun dan ini merupakan program yang prioritas sehingga alhamdulillah dalam tahun ini walaupun seluruh aspek di pemerintahan kita terkena efisiensi, khusus untuk fasilitasi pemajuan kebudayaan ini alhamdulillah sama sekali tidak terkena efisiensi. Jadi bisa menjangkau lebih banyak
lebih banyak penggiat budaya atau seniman-seniman, budayawan, sanggar, komunitas. Mengenai workshop Sulam Jalin Kepang ini ya, yang diinisiasi oleh Mas Dewa Gede Krisna Wardana, ini tentu sangat positif sekali bagi perkembangan Sulam Jalin Kepang di Kabupaten Lampung Tengah khususnya dan di Provinsi Lampung pada umumnya. Kenapa? Karena ini alhamdulillah dalam kegiatan ini yang ikut rata-rata generasi muda, anak-anak muda yang tentu akan mempunyai inovasi dan kreativitas sendiri nanti dalam mengembangkan dan memanfaatkan Sulam Jalin Kepang ini sehingga bisa menjadi sebuah karya yang lebih menarik, lebih menjual, dan lebih bisa bermanfaat ke depannya. Harapan untuk kebudayaan Lampung Tengah tentu ini tidak hanya peranan dari para seniman, budayawan, atau penggiat budaya di Lampung Tengah saja, tapi juga dari berbagai pihak. Yang kita harapkan adalah ekosistem kebudayaan, jadi dari para penggiatnya sendiri, budayawannya sendiri, senimannya sendiri, termasuk harus kolaborasi dengan pihak pemerintahan, baik itu dari Kementerian Kebudayaan melalui BPK Wilayah 7, dengan Dekranasda, dengan Kominfo juga, dengan bidang kebudayaan dan stakeholder lainnya. Kalau bisa kita juga merangkul berbagai stakeholder dari pihak swasta juga, jadi akan lebih bermanfaat nantinya. Hari ini kegiatan workshopnya luar biasa. Ini adalah kegiatan untuk memperkenalkan kepada generasi muda bahwa ada warisan budaya khas tradisional dari Lampung Tengah, yaitu Sulam Jalin Kepang. Mudah-mudahan generasi muda, adik-adik yang ikut workshop hari ini bisa ikut memperkenalkan dan melestarikannya. Ya, harapannya saya sebagai Ketua Dekranasda, adik-adik yang ikut workshop hari ini bisa terus berkelanjutan. Hasil dari kegiatan menjalin Sulam Kepangnya bisa diaplikasikan ke berbagai benda lain seperti mungkin pakaian, tas, dompet, atau sepatu, yang sehingga produk itu bisa tampil di Dekranasda Kabupaten Lampung Tengah, yang insya Allah bisa kita bawa ke dalam event-event tingkat nasional maupun internasional.